Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fiona Mailinda Putri dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan materi tentang perlindungan konsumen. A. Yaitu asas dan tujuan perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen terdiri menjadi 5. Yang pertama yaitu asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keagamaan dan keselamatan konsumen, dan yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Tujuan akan perlindungan hukum juga terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kesadaran konsumen, yang kedua mengangkat harkat dan martabat konsumen, yang ketiga yaitu dapat meningkatkan pemberdayaan konsumen, yang keempat dapat menetapkan sistem perlindungan konsumen, yang kelima menumbuhkan kesadaran perilaku usaha, dan yang keenam yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa. B. Yaitu sengketa konsumen. Pengertian dari sengketa konsumen yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Pihak-pihak dalam sengketa konsumen yang pertama yaitu konsumen di satu pihak dan developer atau pelaku usaha di pihak lain, di mana konsumen sebagai pengguna atau pemakaian barang atau jasa. Fasilitas penyelesaian sengketa konsumen yang pertama yaitu penyelesaian sengketa secara damai. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara damai yaitu perundingan secara musyawarah atau mufakat antara pihak yang bersangkutan. Yang kedua yaitu penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu di luar pengadilan yang terdapat pada pasal 47 ayat 2. Dan kedua yaitu di pengadilan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan yang pertama yaitu seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Kedua yaitu sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang ketiga yaitu pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. C. Yaitu Badan Perlindungan Konsumen. Pengertian Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sendiri dapat diartikan sebagai perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, untuk membeli barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang dijanjikan, seperti hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, ganti rugi, dan hak penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya yaitu dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan atau pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selanjutnya Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235
dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795. 4. Tugas-tugas Badan Perlindungan Konsumen. Yang pertama yaitu dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua yaitu dapat melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, dapat melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, dapat mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dan yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen. Dan enam, dapat memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang ketujuh, atau yang terakhir, yaitu dapat menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. D. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengertiannya yaitu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yaitu lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas dari lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat menurut pasal 44 ayat 3, yang pertama itu dapat menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua yaitu dapat memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, dapat membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, yaitu dapat melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. 3. Syarat badan usaha sebagai badan hukum dapat menjadi 4. Yang pertama yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang kedua yaitu mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga mempunyai kepentingan sendiri, dan yang keempat yaitu adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Sekian dari presentasi tentang perlindungan konsumen. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.